hari Senin ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan seru nih perbincangannya. Tapi sebelum mulai, perkenalkan dulu, saya Rajister Pameswara, Senior Fashion and Beauty Editor Femina, dan hari ini akan berbincang-bincang dengan topik yang seru. Nah, kita hari ini kedatangan dua orang putri Indonesia. Siapa aja? Nanti dulu. Jadi Putri Indonesia ini unik ya. Semenjak waktu itu Indira Sudiro memenangkan gelar ya pada tahun 1992, ajang Putri Indonesia itu udah menjadi salah satu ajang ratu kecantikan yang paling ditunggu oleh pageant lover semuanya. Tapi butuh waktu hingga akhirnya tuh 12 tahun ya, kalau nggak salah ya, 12 tahun. Hingga akhirnya Artika Sari Devi waktu itu berhasil menyabet masuk ke top 15 di ajang Miss Universe. Nah, semenjak itu Indonesia selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik. Tapi gimana sih sebenarnya? Nah, sebelum mulai aku buka dulu maskernya biar lebih enak ngobrolnya. Dan aku akan mengundang langsung dua putri yang sudah yang akan berbincang-bincang dengan kita hari ini. Yang pertama itu adalah yang baru aja pulang, Raden Roro Ayu Maulida Putri, Putri Indonesia tahun 2020, dan berhasil mendapat placement top 21 di ajang Miss Universe 2020. Dan satu lagi kita akan mengundang juga Elvira Devina Mira Wirayanti, Putri Indonesia 2014, dan berhasil menembus ke top 15 di ajang Miss Universe 2014. Saat ini menanti untuk Ayuma juga join bersama kita. Nah, hari ini sebenarnya sesusah apa sih untuk Indonesia melaju ke peringkat berikutnya gitu, karena setahu saya paling mentok itu sejauh ini baru Frederica Alexis School yang mencapai ke top 10 di ajang Miss Universe 2019. Dan obrolan ini juga bagus untuk para pageant lovers gitu ya, yang mungkin mau daftar Putri Indonesia selanjutnya, karena aku dengar-dengar sudah dibuka gitu. Kita akan menanti untuk Ayuma bergabung bersama kita hari ini. Aku sudah invite Elvira juga untuk bergabung. Kita tunggu. Untuk para pageant lover, bila ada pertanyaan boleh langsung tulis di kolom komentar. Nanti akan kami tanyakan di akhir sesi live hari ini gitu. Biar penjelasan jadi jelas. Kita mau tanya semuanya. Berapa banyak kopernya? Kita akan tanyain. Pertanyaan in-depth interview seperti apa sih? Kita akan tanyain. Jadi semua yang selama ini mungkin banyak yang bingung atau belum tahu, kita akan bongkar semuanya hari ini ya. Kita akan tanya langsung semuanya. Aku masih menanti Ayuma bergabung. Aku sudah invite untuk Elvira bergabung dengan Femina hari ini. Kita tunggu saja. Oke. Sambil menunggu, sekali lagi, kalau misalnya ada mau pertanyaan, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Nanti akan dirangkum semuanya oleh admin dan ditanyakan pada sesi tanya jawab nanti di penghujung acara. Supaya penjelasan para putri ini jelas dulu semuanya. Kita bisa dapatkan semuanya ya. Oke, ditunggu. Bentar. Aku sambil mau tulis dulu sebenarnya kita biar nanti kalau ada yang telat bergabung tahu. Yes. Wow, sudah banyak yang kirim-kirim pertanyaan. Oke. Hai Kak. Ayo Ma. Halo, apa Halo. kabar? Aman ya sinyal ya? Welcome back. Thank you. Suaraku kedengaran jelas di sana? Aman. Aku panggilnya Kak Aman siapa ya. nih? Ini aku lagi menunggu Elvira juga untuk bergabung dengan kita. Saya Raja Sapameswara, senior editor di Femina. Dulu juga pernah ketemu kamu di backstage sebuah fashion show. Oh ya, wow. Oke, kita akan langsung tanya-tanya dulu sambil menanti Elvira untuk bergabung dengan kita. Pertama-tama aku mengucapkan selamat datang kembali ke Indonesia. Kamu lagi di mana sekarang? Thank you. Aku ada di apartemen. Jadi memang kan kita selama menjabat jadi Putri Indonesia, kita ada apartemen untuk para putri. Jadi ya kita sudah kembali ke markas besar kalau kita bilangnya. Udah kembali ke markas besar ya. Ya. Oke. Aku mau nanya dulu nih.
kan kamu baru aja pulang di Miss Universe 2020 walaupun penyelenggaraan di 2021 gitu kan ya. Uh-uh. Nah, sempat kepikir nggak sih bahwa dengan situasi pandemi yang ada, apakah kamu sempat kepikir bakalan nggak sih aku bersaing di Miss Universe dengan kondisi kayak gini? Masih ada nggak sih tuh tahun 2020 kan 2020 udah lewat, kok masih belum ada tanda-tandanya apa gimana? Sempat kepikir nggak sama kamu bahwa kamu nggak akan bersaing di Miss Universe atau mungkin apakah Miss Universe akan jadi virtual gitu? No, aku awalnya takutnya virtual. Karena tapi Hmm. aku pikir kalau misalkan virtual, wah nggak asik banget. Mending Sorry Ayu Mas, suaranya seperti terputus, lagi reconnecting sedikit. oke. Ya, sorry. Boleh diulang sedikit karena Hai, tadi terputus udah sedikit. aman? Ya. Aman, aman, Iya, aman. sorry soalnya ini tadi ada yang telepon masuk. Iya, jadi Oh, aku oke. cuman takutnya virtual. Karena apa? Kalau misalkan virtual nggak asiknya kita nggak bisa lihat secara real kan personality seperti Hmm. apa. Dalam arti juga mau seru-seruan itu kan harus real activity offline dong sama teman-teman. Jadi itu yang paling aku Hmm. takutnya tuh virtual. Jadi dalam doa aku tuh kalau aku berdoa ya Tuhan lebih baik delay daripada lombanya virtual. Karena nggak asik dong, nggak pernah tuh namanya ada lomba Miss Universe virtual, never ever happen. Dan alhamdulillah nih, beneran lombanya terjadi, wah mati lampu. Kayak, tapi itu kayak Namanya live pasti ada aja ya. nggak tahu nih, kayaknya lagi di building aku lagi ada ini apa servis bulanan kan. Ini Kak Elvira lagi nggak bisa masuk. Bisa di-invite lagi Kak kayaknya. Aku udah invite 3 kali. Oke, aku Oke. invite sekali lagi Elvira. Semoga bisa Oke. kali ini. Kalau mungkin nanti Elvira masih belum bisa bergabung, mungkin bisa close dulu window-nya terus langsung join lagi. Nanti aku invite lagi. So nanti kita ada yang ngobrol-ngobrol bareng kan ya. Oke. Iya Jadi dong. sebenarnya kamu sempat kepikiran ya bahwa lebih takut kalau jadi jadi virtual dibandingin kalau di cancel gitu. Iya, oh enggak, karena aku yakin nggak akan di-cancel. Dalam arti mau sedimundur-mundurinnya pun, aku rasa emang mereka kayaknya sudah komit pasti akan ada. Dan yang aku tahu Hmm. juga dari yayasan sudah komit mau lombanya kapanpun aku yang diberangkatkan. Jadi Oh ya udah gitu. ready aja. Yang penting siap untuk menjabat Putri Indonesia terlama gitu kan. Jadi ya oke, Wih, bersaing alhamdulillah dengan semua Mbak Alia lancar. Rohali ya. Yang waktu itu Mbak Alia kan sampai beberapa tahun kan ya. Iya, tapi beda case kan kalau itu. Emang tidak ada Ya, pemilihan betul ya. sekali. Oke, nah aku mau nanya nih. Miss Universe itu kan ketat ya, selalu persaingannya ketat, seleksinya lebih ketat lagi. Bahkan kadang-kadang itu jadi ajang persaingan antar wilayah gitu. Walaupun persaingan persahabatan gitu dengan misi tujuan yang mulia, tapi tetap aja kayak negara Amerika Latin melawan Amerika Utara, melawan ini kayaknya bersaing sekarang mulai dengan negara-negara Afrika juga bertumbuhan, putri-putri yang berkompeten, Eropa tentunya juga, dan sekarang Asia nih mulai banyak, mulai Filipina, India, Thailand berkali-kali gitu dapat placement terus. Nah, menurut kamu penilaian ini dalam sesi apa sih yang paling sulit dan paling menarik juga sehingga meninggalkan kesan yang mendalam buat kamu? To be honest, menurut aku nggak ada yang sulit. Karena apa? Karena Hmm. alhamdulillah semuanya lancar. Dan yang aku selalu cerita, aku selalu share sama teman-teman pageant lovers, guys, kita nggak ada yang pernah tahu kriteria untuk menjadi seorang Miss Universe itu seperti apa tepatnya. Karena every year itu changing. Dan setiap masa itu kan selalu adanya namanya perubahan. Dan aku percaya Hmm. semua peserta dari berbagai negara itu semuanya sudah oke. Mereka cantik, mereka smart, mereka the best of the best from their own country, ya kan? Jadi tinggal masanya aja nih mereka carinya yang seperti apa nih. Mungkin mereka mau brand image-nya tahun ini seperti ini. Mungkin brand image-nya tahun Hmm. ini mereka mau seperti A, B, C, D gitu kan. Jadi it's nothing less or more dari kita punya kekurangan, ya kan? Jadi semua masa selama karantina, aku merasa enjoy banget. Mau itu deep interview, kalau orang pada bilang deep interview itu babak utama apa segala macam, ya benar. Cuman Ya. sebenarnya kalau kita yang menjalani itu sebenarnya kita kayak lagi sharing aja, even less daripada kita lagi live ini. Live ini kan kita same. Tapi deep interview
kita cuman 4 menit each table, kita ada 2 table jadi 8 menit, which is very short. Dan semuanya tuh kalau kita Hmm. bawa santai, enjoy, ya semuanya asik-asik aja gitu kan, mau photoshoot, mau dancing, mau itu ketemu sama orang, apa-apa segala macam, semuanya asik. Tinggal gimana mereka waktu carinya seperti apa, dan gimana kita membawa dirinya aja di saat momen itu, ya kan? Membawa diri tetap bisa humble, bisa down to earth, tetap seru ke semua orang, tapi juga kita tetap kelihatan bahwa kita all out, nih lo gue juga mau Ya, menang gitu kan, itu. Jadi semua namanya lomba itu tinggal yang namanya keberuntungan kalau aku percaya juga. jadi tetap yang penting adalah bisa bersinar dari sebuah kompetensi kamu, semua bakat kamu bisa bersinar di ajang itu ya, Benar. terlepas sesi apapun gitu ya. Iya. Oke, ini aku sambil masih mengundang Elvira dari tadi aku udah ngundang 3 kali. Semoga bisa bergabung sehabis Iya, tadi ini. aku lihat Kalau nggak nanti kayaknya kita komennya bilangnya mm, invitationnya expired. expired invitation aku udah invite lagi. Nah, oke, sambil lanjut dulu. Ya. Menurut kamu nih dengan sekarang konten Amerika Latin itu sekarang masih naik banget, apalagi dengan kondisi politik. Tempat kamu kan waktu itu di Amerika Serikat ya, dan memang base-nya Miss Universe sendiri di Amerika. Dengan sekarang adanya isu rasial yang lumayan tinggi di sana, terutama terhadap Asia saat ini, dan mereka sedang membaik-baikin lagi untuk kawasan Amerika Latin yang baru saja mendapatkan rasial dari pemerintahan sebelumnya gitu. Apakah menurut kamu ada diskriminasi nggak sih di sana sehingga sentimen rasial ini berpengaruh terhadap pemilihan para putrinya sendiri yang mendapatkan placement? Oke, kalau untuk komentar seperti itu, aku rasa aku tidak ada hak ya. Karena bagi Hmm. aku, kita sebagai peserta merasa semuanya enjoy, semuanya Hmm. fair, kita semuanya mendapatkan fasilitas, privilege yang sama. Tentang Hmm. apapun tuh penjurian itu it's not my place to say karena aku pun juga nggak tahu apa-apa di dalamnya ya. Jadi Yes. yang pasti kita memang kompetisi ini kita celebrate bahwa kita our femininity, kita sebagai woman juga kita sebagai represent our country, bring our own best culture, apa segala macam itu yang paling penting. Karena kalau aku ngomongnya masalah Betul. politik-politik kayak gitu, kayak aduh aku takut salah ngomong ya, and it's not my place once again karena bisa jadi aku ngomong A belum tentu kan, sapa gue peserta gitu kan, bukan juri gitu. Tapi selama kamu di sana menjalani masa karantina dan prosesi acara, tidak ada perlakuan yang berbeda sama sekali dari putri-putri yang lainnya ya? Nggak ada masalah, apalagi yang dibilang, iya sempat aku kemarin dapat question kalau misalkan stop Asian hate, karena di campaign yang sekarang marak gitu kan, apakah ada diskriminasi? No, nggak ada sama sekali. Kita apalagi namanya kompetisi ya, jadi mungkin kita juga jauh dari masyarakat yang katanya kejam ke orang Asia atau apa segala Hmm. macam. Nggak, kita di arena yang emang areanya itu fine aja, area kasino, semuanya juga orang-orang dari Miss Universe Organization itu ketat banget, kita nggak segampang itu Hmm. ketemu orang lain. Jadi everything was safe, kita juga it was fun, semuanya under control dengan protokol kesehatan yang beneran ketat ya, dalam arti kita keseharian kita harus pakai masker, kita benar-benar nggak bisa yang namanya keluar nggak pakai masker, even foto sebenarnya kita udah diomongin kalau foto harus tetap foto pakai masker, kecuali mungkin foto Hmm. sendiri it's okay. Jadi Ya. benar-benar mereka ketat, bukan yang kayak oke mentang-mentang ini lomba buka-bukaan kita nggak kasih contoh yang baik ke masyarakat, nggak, jadi semuanya Hmm. benar-benar asik sih. Semuanya berarti memang semua peserta diperlakukan sama dan tetap dengan protokol yang ketat gitu ya. Benar. Oke. Aku mau nanya nih, sebenarnya aku pengen nanya langsung berdua nih dengan Elvira, cuman sampai Iya, sekarang masih gimana nih, masih apa ini nggak aku apa-apa. perlu Kalau out misalnya dulu, kalau ternyata apa aku perlu out dulu ntar hmm, join lagi? boleh kita coba ya nanti, tapi kamu jangan kemana-mana. Coba nanti kamu close dulu window-nya, nanti langsung join lagi kalau gitu. Oke, aku Oke. sambil coba undang Elvira. Thank you. Jangan kemana-mana, ayo Mbak. Aku masih banyak pertanyaan buat kamu. Iya, thank you guys Sekali lagi dan buat para pageant lovers, stay kalau tune misalnya mau ya. ada pertanyaan-pertanyaan, langsung tulis di kolom komentar, nanti aku akan tanyakan di sesi tanya jawab. Oke. Oke, sekali lagi aku akan mengundang Elvira untuk bergabung. Semoga bisa, please bisa, karena banyak pertanyaan yang aku ingin tanyain juga ke Elvira. Dan pastinya juga banyak yang nungguin, banyak banget yang udah coba live ulang lagi. Yes, aku udah invite ulang juga. Kita tunggu ya.
Bentar. Requestnya juga sudah aku approve. Aku lagi menanti untuk keduanya bergabung. Jadi habis ini aku akan nanya nih. Aku habis ini akan nanya tentang sesi deep interview itu seperti apa yang katanya banyak menjadi sesi yang ditakutkan gitu. Tapi nyatanya Ayuma santai malah bilang nyaman sekali di sana. Kita lihat aja sebenarnya pertanyaannya seperti apa sih. Aku akan undang kembali untuk Ayuma dan juga Elvira. Aku masih berusaha mengundang Elvira untuk bergabung. Go live with Elvira. Yes, aku chat dan juga aku kembali mencari untuk official Putri Indonesia untuk bergabung. Yang namanya sesi live memang biasanya begini, pasti ada aja. Tapi nggak apa-apa. Kita kan nanya kupas tuntas semuanya. Aku akan kembali mengundang juga Ayuma untuk bergabung. Kalau ternyata masih bermasalah, nanti nggak apa-apa. Aku akan selesaikan dulu dengan kenapa ada IG hostnya. Udah dicoba tadi, habisnya aku udah coba langsung dengan bertiga. Sudah. Jadi aku akan coba dulu. Kalau misalnya nanti ternyata ini, aku akan live 2 kali. Aku selesaikan dulu pertanyaan aku dengan Ayuma dan aku akan lanjut live lagi dengan Elvira, gitu ya. Jadi semuanya terjawab pertanyaannya, oke? Aku mau undang dulu kembali Ayuma untuk bergabung. Jangan khawatir, kalau misalnya Elvira tidak bisa bergabung di sesi ini, setelah ini aku akan langsung live lagi dengan Elvira. Oke ya? Ya, oke. Aku menanti Ayuma untuk bergabung. IG adminnya nggak di-upgrade. Sudah di-upgrade, jangan khawatir, aku sudah tes live bertiga. Mending barengan aja, ya maunya juga gitu kan. Rencananya juga begitu, langsung bertiga. Tapi kalau ada kendala teknis, kita mau bagaimana? Elvira dulu aja, aku sudah coba invite Elvira dari tadi sebenarnya. Nggak seru dong kalau sendiri-sendiri. Iya, pengennya juga barengan, makanya di invitation-nya juga begitu. Aku sudah coba. Oke, gimana kalau gini? Aku close dulu sesi ini, aku akan langsung join lagi. Jadi kita akan langsung bagi 2. Semoga setelah seperti itu bisa ya. Stay tune semuanya, aku akan close dulu dan langsung live lagi, oke? Kali lagi aku, Raja Serpameswara, saya Raja Serpameswara, editor Femina, dan hari ini akan mengundang teman-teman semua untuk berbincang-bincang mengenai perjalanan Putri Indonesia di ajang Miss Universe. Nah, hari ini rencananya seperti tadi, kita akan mengundang 2 orang putri. Yang pertama adalah Ayu Maulida atau Ayuma yang baru aja pulang dari Amerika. Dan satu lagi, yang Putri Indonesia 2014. Ini aku akan mengundang Elvira, aku sudah approve, sudah invited Elvira, please join. Semoga kali ini bisa. Dua-duanya langsung. Karena tadi aku udah coba, bisa. Semoga ini bisa, tapi kalau ternyata masih belum bisa juga, ya udah kita satu-satu. At least we try. Oh my God, Elvira! Hello! Hello! Hai. Oh my God, ya Allah. Akhirnya. I have been trying for 20 minutes. Deg-degan keringetan. Gila, keringetan sampai panas banget. Kamu keringetan gimana host ya? Aku udah, waduh ini bagaimana? Sekarang Ayu di mana nih? Ini kayak bukanya nggak kontrol gitu sebentar, kan. aku coba invite Ayuma sekalian ya. Semoga bisa. Iya, boleh. Aku deg-degan loh ini. Welcome, terima kasih sudah bergabung. Tadi bisa. Thank you for inviting us. Sempat bisa, tadi kan yang udah lingkar gitu, terus tiba-tiba disconnect gitu. Jadi kayak pas request lagi, request wasn't sent. Terus dari invitation-nya juga, expired gitu. Jadi I'm like, yo, mau ngapain ini? Ya, itulah yang namanya live. Apapun bisa terjadi live. Apapun bisa terjadi. Sekarang Ayu yang bisa masuk. Gantian. Sambil nunggu Ayu bergabung kembali. Sambil menunggu Ayu bergabung. Yes. Oh my God. Hai.
Hai Hai. Mbaknya, Welcome ya back. ampun. Ini Iya, pasti pageant lovers pada seneng banget ya. belum ketemu Ayu Iyalah, in mbaknya person dan by the adiknya way. bersatu. Apa Mbaknya sih? dan adiknya bersatu ya Kakak kan. beradik ini. Oke, aku mau langsung lanjut nanya dulu nih. Ayu, Mak, aku mau nanya tentang sesi deep interview. Abisnya aku juga akan nanya langsung ke Elvira tentang sesi deep interview pada masa Elvira. Sebenarnya yang ditanyain tuh apa aja sih? Kenapa kayak banyak banget yang takut, yang deg-degan? Yang ditanyain tuh apa sih pada saat sesi deep interview di ajang Miss Universe itu sendiri? Ini aku apa Kak Fira nih? Aku tanya ke Ayu Mah dulu, yang Oke. masih fresh diingatan. Ya, kalau memang aku udah selalu dibilangin juga sama senior-senior ya, semua senior maksud aku di luar Kak Vira juga, itu selalu bilang bahwa di interview itu dari bio kamu udah nggak akan jauh-jauh. Oke, current issue juga akan mungkin ditanyakan, tapi not really, karena mereka tuh lebih mau tahu tentang siapa kamu, bagaimana kamu in person, apalah segala macam. Karena kan mereka itu mencari brand image ya, mereka mencari sosok yang nantinya akan merepresent brand mereka nih. Nah, apakah ini sosok yang lagi dicari atau enggak? Yang tadi aku bilang, bukan berarti kamu jelek, bukan berarti kamu kurang, tapi apakah kamu one of the lucky girl yang lagi tahun itu dicari? Nah, jadi pertanyaannya benar-benar cuma seputar current issue, tentang bio kamu, dan waktu aku kemarin, was fine, aku bisa bilang ya oke. Pertanyaannya simple-simple. Gimana kalau Simpel-simpel, Kak jadi Vira? memang lebih untuk mengenal lebih dekat dengan diri kamu ya. Kalau untuk Elvira pengalamannya sama atau ada perbedaan? Pengalamannya ya, kalau aku pribadi nggak jauh-jauh dari Bayu, karena memang itulah yang terjadi gitu. Jadi pas kita deep interview itu ya yang ditanya, kayak aku masukin, I'm a law student pada waktu itu, jadi ditanyainnya ya kalau if you're Miss Universe, what would you do with your education background gitu, and then um, kayak apa namanya, terus ditanyain hobi, kenapa kamu begini, kenapa kamu kok suka naik kuda, terus ya banyak banyak yang istilahnya they wanna get to know you more, dan apakah mereka dengan bio aku yang dengan personality, bio, education background, kayak apa ya istilahnya, dengan talent yang kita all the ladies have, itu apakah mereka pada tahun itu mencari yang pas. Nah, which is itu tergantung the judges and the luck itu tadi. Because it doesn't mean you're not the winner, you're not pretty. It doesn't mean that you're not the winner, you're less educated gitu. No, it's not gitu. Aku aja honestly aku jagoin Peru tahunnya Ayu itu waktu yang top 5 kan kelihatan banget jawabannya gitu loh, top 5. But then again, she didn't win, but it doesn't make her feel less more than Mexico gitu. So itu sih. Jadi kayak we just need to accept, and it's our achievement once in a lifetime in our life, so we don't have to regret anything ya. Kita cuma bisa celebrate and bersyukur aja sih apa yang kita achieve. Yang penting kita tahu bahwa pengalamannya. kita itu udah kasih yang all the best ya kan Kak, dalam arti akhirnya kita tuh waktu mau berangkat dengan final apapun hasilnya, kita tahu kita nggak regret, oh ya aku udah training kok, aku udah go to the best team ever, kayak gitu yang aku bisa usahain dari semua preparation selama 1 tahun sampai 1,5 tahun ini. Jadi ya nggak ada regret, ini gimana gitu. sih? Happy, dan orang pun yang melihat itu bisa tahu gitu kan, bahwa kita udah all out, kita udah as a pageant fighter kalau dibilang, emang ya that's it. Sudah memberikan yang terbaik untuk bawa nama bangsa di ajang internasional ya. Tinggal siapa yang menang, siapa yang kepilih, itu semua tergantung apakah lagi sesuai oleh dicari oleh judges apa enggak gitu ya. Nah, kalau tadi Elvira sempat mention di angkatan Ayuma sempat ngejagain juga Peru tentunya selain Ayuma ya. Tapi di era kamu sendiri, siapa yang sebenarnya kamu jagain kalau bukan kamu yang menang gitu? Pasti berani deh. Gue pengen menang Miss Universe. Kalau bukan gue, si inilah. Honestly, yang kita kan kalau misalnya kayak kemarin tadi aku jagoin Peru, kenapa aku bilang kayak gitu? Karena top 5 kalau misalnya mau ya terlihat dari jawaban, Peru is apa ya namanya, maksudnya kayak jawaban dia tuh top notch banget. Tapi kayak we never know kan what's the judges think, or mungkin complete package-nya gimana. Tapi kalau tahun aku dari top 5 yang
my year itu jawaban Jamaica. Jamaika. Berarti Ya. kamu menjagokan Jamaika karena jawabannya gitu ya. Yeah, I mean like she is not faking it and she is bold with her short hair and then kayak she's not in kayak maksudnya kalau misalnya Miss Universe tuh pattern and too plastic gitu kan. Nah, she is not, she's different gitu and maybe Miss Universe need change waktu itu waktu zamannya era Trump. Baru sekarang berani bold and different itu pas di tahunnya AMG. Ya. I see. Oke, aku mau nanya ke Ayuma. Kalau kamu, siapa yang selain dirimu tentunya, siapa sebenarnya yang kamu jagokan dan kenapa? Siapa ya? Yang aku jagokan semuanya sih. Karena apa ya? Jawaban kamu diplomatis sekali ya. Nggak, karena aku rasa emang yang di tahun aku tuh strong semua ya. Dan kembali lagi yang sudah Kak Fira juga omong, kita pun udah tahu masuk di era IMG ini, kita tuh very diverse pemenangnya. Kita out of the box. Kamu nggak bisa judge yang kayak, oke, pemenangnya tuh harus yang cantik era ala Latin atau apa gitu ya. Itu nggak bisa kita Tapi pemenang tahun lu ini sih yuk Latin semua. Jadi kan ya ini back to normal ya berarti. Tapi ya maksudnya di tahun aku di eranya IMG back to few years ago itu kita benar-benar nggak bisa melihat. Jadi waktu di tahun aku, kalau aku ditanya siapa yang layak atau siapa yang kamu jagoin atau apa, aku kayak kamu nggak bisa tebak gitu. Karena benar-benar we don't know nanti di lomba ini tuh seperti apa. Apakah dia kembali ke rules yang lama, maksudnya yang kayak era-era yang lama, atau kembali ke out of the box. Out of the boxnya yang gimana? Habis dari warna ini, warna itu, apa segala macam gitu kan. Jadi aku nggak bisa berani ngomong. Tergantung memang lagi dicari ya, seperti apa kalau gitu. Kalau for me, ya to be honest, saat aku udah tahu siapa yang pemenangnya, dalam arti I know she deserve it. Karena emang she's very humble, even in daily, ya. Kita terus, she's approachable. Even you are not talking to her, she can smile to you lah, walaupun you are not activity with her, walaupun kamu lagi side by side aja. Ya gitu sih, itu yang aku bisa bilang. Makanya aku waktu diumumin pemenangnya dia, aku sampai happy kayak gini banget kan, kalau bisa kelihatan. Ya, kita semua melihat karena kamu di tengah-tengah panggung waktu itu. Kamu pas di tengah panggung. Wah, terputus. Apakah ada ini kalau cara ini matiin komennya gimana sih biar gambarnya tapi putus di aku. Biar nggak ini apa namanya macet-macet. Ayuma, masih dengan kita? Ini mungkin sama kayak tadi Elvira. Oke, sambil nunggu Ayuma kembali bergabung. Elvira bisa dengar suaraku kan? Bisa, cuma ini komennya menutupin begitu. Tutupin wajah ya, nggak apa-apa. Kalau oke, sambil nunggu aku nanya ke Elvira ya langsung. Elvira, kamu kan bersaing 7 tahun yang lalu ya di Miss Universe dan dan berhasil masuk top 15. Nggak apa-apa, nanti dia akan join lagi sepertinya. Seharusnya. Oke. Ya, kamu berhasil masuk top 15 dengan baju Borobudur itu, kamu menang Best National Costume gitu kan. Apa sih menurut kamu jadi faktor kemenangan National Costume dengan kostum kamu itu? Apa sih yang menjadi spesial? Yang menjadi spesial tuh karena memang dari awal waktu kayak meeting gitu buat National Costume, bilang ke ke almarhum Mas Dinan Faris, itu Mas pokoknya bikin something apa aja aku percaya. Yang penting kita harus menang. Kali ini Indonesia harus menang. Saya nggak mau tahu gimana caranya, segede apa, seberat apa. Aku harus pakai obeng, ngerakit sendiri, I don't mind it. Pokoknya kita harus menang. Akhirnya dibikinlah 20 kilo itu dan heels 17 cm dengan baju yang kayak gitu dan harus ngerakit sendiri. Tapi it's worth it. It's all worth it. Definitely worth it karena kamu meraih Best National Costume tahun itu ya. Sebenarnya kalau untuk waktu Ayuma sendiri pengalamannya gimana untuk National Costume? Karena
apakah dapat placement national kostumnya? Kayaknya seperti sepengetahuan aku enggak ya. Cuman kita semua puas dengan penampilan kamu dengan Komodo Dragon Bagus itu. sih, That's bagus amazing, banget, very amazing. amazing, No, Apalagi to bagaimana sangat kamu me, bisa nari. menghayati. ya, to me Mm-mm. aku ngerasa kita tahu lah itu semua pada rame kayak gimana ya. Maksudnya kita tahu itu national costume pada banyak banget yang bagus-bagus, and Yes. I can tell Komodo Dragon itu deserve to win. Tapi ya kalau memang belum rezekinya itu kembali lagi kepada faktor luck apapun ya dalam kompetisi dalam kehidupan ini, mau sebagus gimana pun juga kalau emang belum rezekinya itu ya nggak akan masanya. Tapi aku puas banget karena dari awal aku berangkat aku juga udah bilang sama Kak Diana sama Cek Yuling dari Lesil Design, Kak, aku maunya yang simple, tapi elegan, tapi glam. Aku jadi mau komodo, tapi bukan komodo jadi terus aku jadi jelek gitu ya. Komodo tapi tetap lady gitu. Lady tapi tetap komodo, tetap aneh, tetap sangar gitu ya. Itulah akhirnya udah jadi dari 70 kilo metal yang emang di cairin terus dijadiin Ya. logam-logam di semua badan, di semua sampai ekor tuh nggak bisa dilipat loh, jadi aku waktu bawa boxnya tuh benar-benar sepanjang 2 meter, terus habis gitu Wow. topinya itu juga segala macam, itu benar-benar kita totalitas banget, dan I'm happy with the result juga, alhamdulillah waktu show-nya lancar, jadi yang paling penting itu deh. Ya sedih juga sih, harapannya waktu itu kan bisa menang Best National Costume kayak mbaknya gitu kan, tapi ya belum rezekinya. But you did your best, I believe semua pageant lovers, terutama di Indonesia, bangga dengan penampilan kamu di situ, dan you did very, very good, gitu. Apalagi dengan background kamu bisa nari, kamu luas banget bawain itu, amazing banget. Jadi jangan kecil hati karena kita semua tahu kerja keras kamu dan kita menghargai itu. Oke, aku mau nanya lagi ke Elvira nih. Elvira, kan kamu waktu persiapan Ayuma ikut bantuin nggak sih dalam mempersiapkan, memberikan pembekalan terhadap Ayuma juga? Dan menurut kamu sendiri, kelebihan Ayuma tuh apa sih? Waduh, ini kalau kepo kok Um, nanyain maksud tuh ada orangnya ya. Kalau persiapan Ayuma itu mah udah dari 2016 ya sebenarnya. Kalau mau dihitung-hitung ya, kalau kita mau ngitung tahunan itu udah dari 2016. Kayak she is already aku prepared like kasih gambaran gitu kalau audisi Putri Indonesia Jatim kayak gimana, kalau menang jadi Putri Indonesia kayak gimana, whole year tugas and everything, dan juga persiapan buat Miss Universe. Even di Miss Universe pun aku udah kasih gambaran bagaimana, and we work on that sampai akhirnya tahun lalu she won. That's why ada recordnya, aku kayak nangis with my mom because it's like 4 years of apa ya, kayak perjuangan, we fight. She failed in the first time tahun berapa yuk, 2017 ya, yang di 16. Putri Jatim 17 itu ya? kan. 16. 5 tahun, 4 tahun. And maybe at that time Terus dia terputus, she's very sebentar, young nggak kan, apa-apa. waktu itu dia masih 19. Iya. Nah, waktu itu Oke. she's still 19 gitu. So and then ya udah, makanya kita kayak it's okay, kegagalan tuh bukan kayak it means like okay kita nggak bisa nyoba lagi dan kita gagal segagal-gagalnya. Which is kegagalan tuh yang make us stronger. And finally she did it. She won. She go to Miss Universe. She went to Miss Universe already dan bawa top 21. It's amazing achievement gitu kan. Dan kita tuh bukan kayak oh Ayuma gitu, oh Elvira, tapi ini tuh udah merah putih gitu. So we need Indonesian people tuh sebenarnya untuk like support each other, jangan ada yang membanding-bandingkan misalnya dengan ini, dengan tahun ini atau dengan tahun itu. It's okay, kita semuanya merah putih gitu loh. So itu dia sih preparation. I'm not gonna say semuanya karena it's the whole 4 years of journey, kepanjangan, tapi ya intinya I already prepared her since like 2016. Oh, 5 years already. 5 years ya. Oke. Kalau kelebihannya sendiri menurut kamu apa? Kan tadi persiapannya udah nih. Oh, Kelebihan Ayuma kelebihan, sendiri oke. sebenarnya apa? Kelebihan Ayuma itu orangnya apa ya, kayak tertib dan kerjanya itu rapi. Kalau aku tuh masih kayak suka
apa ya, berantakan dalam arti administrasi, kayak semuanya tuh is in my head meskipun nggak pernah miss atau nggak pernah kelupaan. Cuma kalau Ayu tuh lebih tertib, kayak oke, dicatat apa aja, terus apa namanya, kayak di list apa aja, dan beneran dia tuh nyatet jadwalnya tuh di kayak dimasukin di kalender HP dan ada alarmnya kayak gitu-gitu. Ayu itu kayak she is very tertib administrasi kalau dibandingin aku gitu. Sampai alarm pagi aja Hmm. dia paling sebel banget. Aku nggak, tapi Ayu kelemahannya nggak bangun sama alarmnya sendiri, itu paling benci. Masa dia yang pasang alarm, masa aku yang bangun dong. Jadi kayak aku tendang kakinya, bangun nggak lo? Tapi itu makanya karena aku tahu waktu aku lomba ke Miss Universe, aku bawa jam beker yang benar-benar manual Hmm. itu. Karena apa? Kalau handphone, menurut aku karena alarm itu bunyi frekuensinya tuh udah kita biasa dengar kan, handphone ya. Setiap hari apa segala macam. Di saat kita terlalu capek, kayak chat atau telepon itu nggak akan bangunin kita kan. Same things with Benar. alarm kan, karena musiknya dari handphone. Jadi aku bawa jam beker yang kering gitu. Itu biar waktu antar sahur Iya, apa itu segala macam itu pagi cuma mereka tuh bangun. satu-satunya yang bisa bangunin Ayu, dan tendangan kakiku yang bisa bangunin Ayu. Bangun nggak lo? Masa masa lu yang pasang alarm gue jam 4 pagi yang bangun. Subuh-subuh. Ya ampun. Oke, oke. Kak, aku mau nanya sekarang ke Elvira. Tadi kamu Mhm. sempat mention bahwa penyelenggaraan pada tahun kamu itu tahun terakhirnya Donald Trump masih Yes, menjabat di jajaran Miss Universe Organization waktu itu ya. yep, Dan setelahnya kan sekarang sudah tidak lagi gitu. IMG. Ada yang beda nggak sih dari penyelenggaraannya sendiri? Dan Oh, apa pengalaman completely. kamu dengan mungkin ada pengalaman dengan beliau dari kacamata kamu sendiri? Silakan. Well, completely different, but I don't know about Hmm. yang tahunnya Ayu ini, karena I feel something off aja honestly, kayak top 5, 4 Latinas and only one Asian, dan kayak And dulu it's kan is actually kayak juga nama belakangnya Latin kan, kata orang-orang ya. iya, si Adeline Hmm. itu. Well, we're not talking behind people back, but then Mm-mm. again, kalau kalau sebelum-sebelumnya, yang sebelum tahun ini ya, itu kan ada kuota nih, Asia, Eropa, Afrika. Hmm. Jadi menurut aku sih lebih adil ya, nggak semuanya diboyong sama kontingen-kontingen tertentu gitu. Which is itu yang dibedakan dari tahunnya Trump dan tahunnya IMG. I'm just speaking honestly dan sesuai pengalaman aku, karena memang kalau tahunnya Trump itu kebanyakan itu yang dari Hmm. kontingen tertentu, dan ada patternnya yang harus begini, harus begitu, kayak udah kelihatan patternnya, dan mostly itu physical pattern gitu. Nah, tapi kalau IMG itu Hmm. we cannot guess, dan sometimes tuh yang menang kayak tiba-tiba dark horse muncul gitu, yang tadinya kayak waktu itu tahunnya si Venezuela Maria Habah itu kan, wah semua tuh kayak apa, um, ada ngedukung dia dan yakin banget nih paling nggak top 3 atau apa, ternyata she's Hmm. not even di top 15 gitu, she's unplaced. Jadi kita tuh tidak bisa menyamakan patternnya Donald Trump dengan patternnya AMG, karena itu Hmm. sesuai dengan deep interview, and IMG I think I kayak apa ya, strongly believe that IMG ini memang cari yang memang speaker, like fluent, really really fluent in English, like English, and then the second Hmm. of all itu yang public speakingnya bagus, bisa kayak ngajak people untuk understand their mission and vision gitu. Memang berarti ada perbedaan sendiri ya. Kalau Ayuma sendiri tapi merasakan semuanya lebih fair, lebih lebih inklusif ya di tahun kamu ya. Iya, to be honest, karena dari awal aja kita udah diomongin kan. Kalau dari kata mereka, dari organisasi udah bilang bahwa kita itu mau gimana pun juga in competition, it's only somebody destiny. Bukan berarti saat kamu tuh nggak menang, you're less than somebody else. Itu dari Paula sendiri sudah bilang.
So this competition is for somebody destiny. We need you to support the winners for whatever the result is, kayak gitu. Jadi memang kalau dari pattern apa segala macam itu I cannot tell ya, karena ya kita bisa lihat sendiri nih dari tahun-tahun ternyata kok beda-beda terus katanya kayaknya tahun ini kok balik lagi ke era Trump atau apalah segala macam. Ya sudahlah, yang penting kita tahu Indonesia udah bagus, terus kita make friends di sana. Semoga next Putri Indonesia, next Miss Universe Indonesia bisa tetap terus membawa harum nama Indonesia sampai hopefully one day bisa dapat bawa crown. Amin. Semoga hopefully-nya itu tahun depan mungkin atau mungkin tahun ini gitu ya. Ntar kan ada. Amin. Selanjutnya tahun ini kan ya Desember ya, Ayu Mak, bener ya? Aku Miss kurang Universe tahu sih, 2021. karena semua tuh masih isu-isu kan, dan ya as Betul. we know, dulu waktu aku lomba isunya katanya Desember tahun lalu, katanya Februari, katanya Maret, ujung-ujungnya Mei, ya kan. Ya kita lihat aja nih, katanya Desember, ntar katanya Januari, katanya apa-apa ya. Lebih baik kita nonton aja, tiba-tiba surprise gitu. Lebih baik join aja karena sekarang katanya nih aku barusan dikasih tahu bahwa pendaftaran untuk Putri Indonesia 2021 sudah dibuka ya, Ayu Mak ya? Ya, jangan lupa untuk seluruh wanita Udah dibuka loh guys, jangan lupa daftar. Iya, karena ini beneran once in a lifetime dan bakalan ngerubah kehidupan kalian. Yang namanya apa ya, tidak hanya karir, yang aku selalu ceritakan semua teman-teman kalau aku live juga, tidak hanya karir yang kalian akan berubah gitu, tapi pola pikir kalian, kehidupan kalian, even the way you dress up atau apa segala macam itu akan berubah, tapi in a good way ya. Nah itu yang pasti apa ya, nggak ada ruginya deh yang namanya ikut Putri Indonesia, even you win or you not winning the competition, itu bakalan memberikan value tersendiri untuk kehidupan kalian dan jenjang karir kalian especially. Oke. Atina ada yang mau ditambahkan tentang pengalamannya Putri For me, Indonesia? untuk adik-adik calon-calon Putri Indonesia, kalian nggak usah takut karena there is no regret of trying something yang positif kan. Karena aku tuh sering dapet kayak dengar gitu, aku pengen ikut Putri Indonesia tapi aku takut. Don't be afraid to lose gitu. You aim yes to win. There's only one girl yang bakal ke Miss Universe, tapi it's a once in a lifetime experience dan kalian tuh jangan takut untuk mencoba sesuatu yang positif. Ini tuh hal positif loh, nambah pengalaman, nambah wawasan, nambah connection, nambah friends, everything, and you just don't be afraid, just prepare yourself and be yourself. Be the best, best of yourself gitu kan. Ya bisa dicoba lagi kalau misalnya belum masuk final gitu kan, masih bisa 3 kali ya kalau nggak salah. Kalau belum jadi finalis tuh masih bisa nyoba lagi. Sepuasnya Kak. Sebelum berangkat ke nasional masih bisa ikut-ikut. Tapi kalau Jatim 3 kali kan? Oh, Jatim, iya ya. Aku baru tahu. Kalau Jatim itu 3 kali kalau ikut pemilihan Putri Indonesia, karena mereka ada ajang pemilihannya sendiri gitu kan. Jadi kalau 3 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali itu yang kesempatan terakhir gitu. But anyway, you still got a chance every year. Dan range usianya juga dari 18 sampai berapa? 25 tahun. 25 tahun gitu. So you got plenty of times untuk prepare yourself. Bagi yang misalnya nggak lolos, jangan menyerah. Kalian harus perbaiki. Misalnya kurangnya apa. Every year kamu kan pasti juga grow older, wiser, dan nambah juga pengetahuan, pengalamannya. So just be positive and don't be afraid of trying something new, because it's gonna take you all the way to different levels and yang kalian tuh nggak pernah imagine. I never imagined that I'm gonna win. So I was even shocked myself kayak, oh my god, this is like my very first ever competition yang I'm number 1 gitu. Biasanya kayak lomba piano number 2, lomba ini like top 3 selalu 2, 3 gitu. Like I never become like number 1. Then this is the first time, that's why kayak I feel like wow,
ternyata life will take me to somewhere else yang kita nggak duga-duga gitu. Oke, aku mau lanjut pertanyaan lagi nih. Untuk kalian berdua kan sama-sama, sama-sama dari Jawa Timur, it's one thing. Tapi sama-sama sarjana hukum, dua-duanya. Sebenarnya, Sama-sama dari UNER juga. nah, tapi punya background law degree itu sebenarnya ada nggak yang ingin kalian lakukan dengan degree kalian itu dalam misi sosial kalian seandainya waktu itu menang jadi Miss Universe ataupun Oh my sebagai God, this is the exactly the question that the judges say to me. mungkin aku harus jadi juri Yeah, ya. this is exactly 7 years Yeah. ago. They asked me that. Mereka Oke, juga mungkin bisa tanya, dari "What siapa kind dulu of mau jawab?" lawyer?" Ayuma dulu silahkan. Ya, kalau aku jujur aku pengen banget ya sebenarnya kan memang sudah punya ada yayasan Senyum Desa kan yang aku rintis bareng sama Betul. teman-teman, dan memang ini teman-teman dari lawyer juga kan kita sama si foundernya juga si Zaki itu. Jadi kita emang misinya untuk memberikan keringanan kehidupan gitu kan kepada seluruh masyarakat desa yang ada di Indonesia. Hopefully one day kita memang kan pembina kita ini dari Universitas Erlangga Hukum juga. Jadi kita emang kalau ada bantuan hukum apa segala macam ke masyarakat desa itu. Ya I hope ini yang memang sudah ada ya yang udah berjalan berapa tahun ya 5 tahunan ini emang semoga bisa semakin besar dan semakin tervalidate ya di seluruh Indonesia. Kita kan baru ada 20 koordinator. Ya hopefully ntar bisa ratusan, jadi setiap cabang, setiap kota di Indonesia ada Senyum Desa. Dan memang bisa benar-benar membantu seluruh masyarakat yang ada di desa. Oke, silakan kalau Elvira mungkin punya misi yang berbeda waktu itu. Kalau misalnya kamu terpilih jadi Miss Universe, kamu mungkin menggunakan gelar kamu sebagai Miss Universe dan juga gelar law, degree kamu seperti apa sih? Kalau waktu itu aku jawabnya as a law degree and with a law education background and as a woman, if I become Miss Universe, that I'm gonna use my education to protect all the women in the universe that doesn't have perlindungan hukum untuk domestic violence and sex trafficking, domestic violence yang merugikan, masalah-masalah yang merugikan women, itu aku mau bikin kayak suatu lembaga yang pro bono untuk membantu orang-orang di situ. Kalau bisa di setiap negara tuh ada stationnya yang kayak 911-nya gitu. And I still want to do it even I'm not Miss Universe. Now I'm going there gitu loh. I'm going there and preparing to have that kind of shelter, that kind of consultation kayak 911-nya for domestic violence, sex trafficking, terus assault yang sangat-sangat merugikan women secara pro bono gitu. Dan yang kedua itu since aku dari dulu tuh di mindset bahwa kalau education tuh penting. Jadi aku sekarang sejak pandemi itu membangun sekolah online gratis buat anak-anak yang tidak punya gadget di rumah dan tidak punya kayak internet wifi gitu di rumah. So it's still running until today karena sekolah juga belum pada buka gitu kan, still running until today. Alhamdulillah since October last year. So even though I'm not Miss Universe, I am still going to do it because it's who I am. Begitupun dengan semua perempuan ya, walaupun kalian tidak punya gelar, tidak punya mahkota, tidak punya selempang, masih bisa melakukan gerakan sosial untuk lingkungannya dan membantu para wanita-wanita lainnya gitu ya. Oke, ini satu pertanyaan terakhir dari Femina, tapi habis ini kita akan langsung sesi tanya jawab, membacakan pertanyaan-pertanyaan dari comment section yang memanas dari tadi. Oke, aku akan menanyakan mungkin ke Elvira dulu sekali. Ini aku mau nanya soal pageant lovers. Ini banyak banget yang nonton pageant lovers. Banyak sekali yang mereka tuh mengarahkan gitu, saking mereka tuh care dan passionate terhadap kalian saat mau bertanding. Kamu nanti pakai baju yang kayak gini deh, nanti kamu pakai ini deh, gitu, kasih tahu. Kamu nanti gini, kamu ngomongnya gini. Sebenarnya buat kalian, pendapat kalian tuh gimana sih terhadap pageant lovers, terutama di Indonesia nih? Gitu kan sekarang pageant lovers dan netizen tuh rangkup ya gitu. Pendapat kalian bagaimana terhadap pageant lovers ini? Apakah mereka juga membawa dampak positif buat kalian? Atau memang menjadi kritikan yang memacu, atau bagaimana? Silahkan, Elvira dulu.
Oh, aku dulu ya. Ya. Well, I only listen yang positif sih, karena once we publish something di social media kita, kita tuh harus terima gitu sebenarnya. Itu kayak banyak orang yang nggak realize bahwa wah, nggak terima dibully, oke fine, kalau mengandung sara atau attacking family, yes, you have the right to be mad, tapi orang tuh juga harus sadar you're a public figure, and if you post something berarti itu sudah harus siap untuk menjadi konsumsi publik, ya kan? Jadi orang, ini negara demokrasi, orang terserah bisa mau kayak berpendapat kayak gimana pun. Sometimes aku cuma kayak ketawa-ketawa aja karena I only listen yang positif and what's good for me. I nggak pernah kayak baper gitu, kecuali Sarah or attacking my family, that's like a bit off sih, but I never report anyone. Nah, aku sih hanya mendengar yang kayak Kak Elvira kan, soalnya Kak Elvira misalnya rambutnya dulu kan, aku rambutnya tipis banget gitu karena habis dari model dan sering di otak-atik gitu, jadi kayak wah gimana gitu, mungkin harus pakai hair extension yang begini, terus mungkin harus kayak matanya karena kecil, dulu kan zamannya Trump tuh yang makeupnya tuh bener-bener harus yang show gitu kan, yang kalau Asia tuh udah pasti matanya tuh harus hitam gitu, mungkin kayak agak vitamin dikit gitu. So I only take what's good and what's positive, karena kalau aku telan semuanya mentah-mentah, which I know aku tuh public figure yang udah menjadi konsumsi publik, kalau di apa ya, kalau dibaperin semuanya istilahnya bisa aku sendiri yang gila gitu kan. Jadi I do respect them because we're nothing without them, we're nothing without PL, karena all this beauty pageant competition itu needs votes, needs support, and mereka loh yang sampai detik ini, bahkan 7 tahun setelah aku menjabat pun, if I have business, if I have some collaboration, if I have event, they always there for me gitu. Sometimes I was like confused. I was like 7 years ago, terus kayak aku kayak masih merasa being loved by them just because I only had crown in my head for 1 year gitu kan. So aku selalu tidak pernah menyalahkan mereka, kecuali mereka-mereka yang memang untuk khusus account hate gitu. Nah, itu beda. Tapi kalau pageant lovers, aku yakin banget kok kalau pageant lovers yang sejati gitu ya, they know apa namanya, oh harus apa ya, istilahnya kayak suggest, istilahnya mereka menyarankan yang terbaik gitu. Mereka menyarankan yang terbaik dan nggak mau lah queennya ini terlihat jelek. Oke, silakan dari Ayuma. Oke, kalau aku simple, haters gonna hate, lovers gonna love for whatever you do. Even itu simple act, kalau memang itu haters pasti akan salah dan company akan banyak, akan drama banget, akan will trying to bring you down and make you hurt as much as it can be. Yang penting kamu gagal gitu kan. Tapi kalau lovers, they will always support you and they will always be there. Dan yang paling penting dari semua itu, kita harus tahu di mana sih kita itu the biggest support system, our inner circle, ya kan, our closest one, itu benar-benar yang kita mendapatkan support system yang sesungguhnya, yang paling utama gitu ya. Jadi we know where to go. Itu yang paling penting. Karena memang untuk menjadi Putri Indonesia, selain setelah mendapatkan title-nya, kan support dari segala orang banyak itu, cobaan banyak ya yang dari haters-haters itu tadi. Tapi it's okay, they will always be there. So don't worry gitu. Nggak ada yang salah, yang penting kita tahu kita usaha maksimal. Dan yang pasti kita tahu juga yang namanya haters itu sebenarnya mereka lah fans number one kita. Karena buktinya sehal detail yang kadang kita even nggak realize, mereka realize itu. Jadi yang pasti semua dari omongan-omongan yang memang mungkin jelek, kita ambil positifnya. Kalau memang itu benar, ya kita belajar untuk perbaikin. Kalau ternyata emang enggak, ya sudah, don't listen to it and don't worry selama kita tahu kita di arah yang benar gitu kan. Ya udah, jadi kita jalanin aja, and thank you so much buat pageant lovers Indonesia, gokil. Kalian amazing, karena tanpa kalian We're aku nggak akan, nothing. ya aku pun nggak akan berada di titik ini, kayak Elvira pun juga.
kita semua nggak akan mendapatkan the biggest fans nih, kayak ibaratnya teman-teman di kompetisi aja, itu be honest, ada aja tuh negara-negara yang pengen foto bareng kita, biar apa, ntar waktu di-upload, wah dengan Miss Indonesia, akhirnya followers mereka naik gitu. Biar IG-nya rame. Iya, suka Iya kayak kan? gitu. Thank you, Karena pageant lovers Indonesia luar biasa ya. Iya, mereka tuh bisa Iya. masuk loh ke semua IG-IG-nya beauty queens itu, kayak tahu aja gitu kan. Jadi dan kalau misalnya udah foto sama kita gitu kayak thank you, wow, you look so beautiful with our beauty queen, with our queen gitu-gitu. Orang ya mungkin yang di negara-negara yang less of Attention pageant of the lover, pageant mungkin things, mereka ya. need that support, need that positive vibes, which is itu through us gitu. Tapi tuh honest tuh bener, ada loh sampai yang bilang, ayo aku mau foto sama kamu, I want to get more followers, atau ayo aku foto sama kamu biar Jujur kira ya. kamu fans. Iya jujur, tapi ya it was fun karena kan It's memang di sana okay, kita we're just for fine. fun gitu kan. Yeah, Maksudnya we're enjoy happy every doing it. moment. Iya, justru malah aku udah nggak sabar. Oke, ntar kita keliling ke ini ya, masing-masing negara. One day pokoknya kalau aku traveling, aku harus ketemu kamu. Ntar aku mau ke Eropa, aku Ya. harus ke negara A, B, C, D segala macam. Jadi kayak benar-benar kita punya teman where to go, nanti ada yang nemenin kalau traveling. Dulu aku Face of Asia cuman di Asia aja, sekarang seluruh dunia, ya kan? Semoga dengan banyaknya followers Indonesia yang memfollow mereka jadi tertarik untuk nantinya setelah pandemi selesai berkunjung ke Indonesia, ketemu langsung dengan followers-followersnya, tentunya juga dengan kalian dan promosi turisme Indonesia sekalian gitu ya. Jadi Udah antri memang sih, banyak ambil udah banyak banget miss antri yang mau datang Mau ke kesini ya. Indonesia. Udah kayak I cannot wait to go to Bali, I cannot wait to go to this, I cannot wait to go to Labuan Bajo, and I was just waiting here, guys. You tell me whenever you can go, I will always be there for you. That's our promise, though, by the way. And Sama anyways, aku juga cannot wait to go to Bali. thank you juga untuk yang pastinya Yayasan Putri Indonesia dan juga PT Mustika Ratu, karena tanpa terpilihnya kita sebagai Putri Indonesia, sebagai Miss Universe Indonesia, tidak akan pernah ada yang namanya pengalaman yang luar biasa ini dalam kehidupan kita sampai kita jadi nenek-nenek nanti. Oke. Thank you jawaban-jawabannya. Sekarang aku langsung mau ke sesi tanya jawab nih ya. Sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk, aku langsung tanyain aja. Karena kalau nggak ditanya nanti mereka ngomel ke saya. Pertama, havingmyself.id mau nanya, Elvira ceritain drama pas kompetisi 2014 dong. Mungkin bisa ceritain singkat. Silakan Elvira. What's the tea? Coba. Drama 2014. Mungkin di ajang Miss Universe-nya kali ya, nggak mungkin di PT Indonesia-nya ya. Di ajang Miss Universe-nya, apa yang membuat kamu kayak, oh wow. Well, we all know that Colombia is going to win, even though sebenarnya, to be honest ya, I'm not talking bad about people, but that's just like memang yang kita rasain. We all know that she's gonna win karena dikit-dikit Colombia, and then she is not talking much with us sampai detik ini pun. Dia juga kalau misalnya diajak reuni nggak pernah kayak kayak try to be kayak to bond with us gitu juga. Jadi all this time dari 2015 reuni pertama itu dia nggak pernah ada dan nggak pernah mau ikut dan nggak pernah ada di grup Miss Universe juga. So no drama between us, our batch 2014. Cuma kayak kalau misalnya ditanya off-nya itu because jawaban Jamaica itu, dan Jamaica personality wise she's different, she's bold, tapi ya tadi itu patternnya ya memang Colombia, even though she is not really talking to and being friendly to all of us gitu, even until today. Oh, now itulah drama ya. Semoga memuaskan, dahagakan dramanya. Lovingmyself.id. Pertanyaan selanjutnya ini untuk Ayuma dari Neni_Nur26. Aku rasa kita juga banyak pertanyaan yang masuk ke sini, pertanyaan yang sama, bahkan ada hashtagnya. Plan Ayuma setelah
setelah dari Putri Indonesia sendiri nih, nanti kalau Miss Universe udah ya. Setelah dari Putri Indonesia, serah terima jabatan, kamu mau kemana sih, yuk? Aku insya Allah bakalan tetap stay di Jakarta for a while. Beneran aku ingin fokus di karir aku yang sekarang lagi ada nih. Ibaratnya dulu kan model, mungkin ntar aku bisa ke ranah yang lain di dunia entertain. Tentunya aku mau coba semuanya. Semoga itu semua bisa ini ya mendapatkan tempat tersendiri ya di hati teman-teman. Terus ya tetap sambil jalan senyum desa. Kembali lagi, karena aku kemarin belum sempat pulang juga. Kemarin sempat pulang ke Surabaya, tapi cuma 1 hari. Jadi aku belum sempat Hmm. ketemu ke Madura kan, karena kalau ke Senyum Desa harus ke Madura lebih jauh gitu. Karena kebetulan kemarin itu habis ini wisuda pertama dari TK kita. Oh, Karena kan oke. kita emang ada sekolah gratis, murid-murid TK-nya wisuda pertama, dan sekarang mereka tuh kayak study tour gitu ke Surabaya. Nah, I hope nanti Hmm. bisa buka cabang, gak hanya ada di Madura aja, bisa sampai di semua tempat gitu. Oke. Jadi terjawab ya pertanyaan-pertanyaannya tadi ya. Soalnya mereka ada nanya mau ikut pageant yang lain lagi nggak? Kayaknya Wow, kalau gimana Indonesia gitu? nggak bisa nggak sih? Iya, enggak Nah, lah. I don't think so juga. I Kayak don't Miss think Universe so, and ini. I'm old already. I'm 28 this month. this month, oh, early happy birthday. Oke, berarti kok Indonesia sebetulnya regulasinya belum bisa untuk saat ini ya. Kalau Miss Universe yang sekarang soalnya dulu kan runner up di pageant lain sebelum ke Miss Universe, betul ya. Jadi kalau untuk Indonesia sepertinya belum bisa dan semua udah ada bagian masing-masing sepertinya ya. Bahkan Udah ada juara porsi Putri dan Indonesia, yayasannya juara masing-masing. ya. Betul, ada yayasan masing-masing. Jadi udah ada bagiannya masing-masing. Oke, aku lanjut pertanyaan selanjutnya dari underscore Maurau. Kak Ayuma pernah dapat perlakuan kurang mengenakan dari peserta atau staff Miss Universe nggak? This is interesting karena kan kalau lagi ganti baju bareng-bareng pasti di backstage ya semuanya gitu, make up, hair. Ada nggak sih seperti yang kita tonton di film-film gitu segala macam? Beneran seperti itu atau gimana? Kalau dari staffnya semua asik, semua kontestan juga asik. Tapi aku pernah sih satu experience yang emang satu kontestan ini nggak Mhm. polite gitu. Nggak polite-nya memang, aduh aku jadi spoiler nih. Nggak polite-nya emang nggak Spill polite it. banget ke salah Hmm. satu ini namanya apa, supervisor kita kayak gitu. Terus ke kita pun juga dia rada rude apa segala macam itu ada aja. Karena kan emang nggak semuanya ya mereka itu datang ke sana itu to win gitu. Ada yang datang ke sana tuh ya udahlah gue yang penting dapat embel-embel Miss Universe in my country gitu. Ya udah berangkat itu udah suatu penghargaan tersendiri tapi selama di sananya mereka nggak behave bagaimana seharusnya gitu. Ada aja sih, cuman ya aku percaya orang-orang baik akan ketemu hal-hal yang baik, jadi aku nggak experience yang seburuk-buruk yang katanya kayak bajunya digunting lah atau apa segala Dirobek. Yeah, macam I didn't gitu. experience that. I did not. Jadi kayak aku percaya itu kalau orang-orang baik ketemunya yang baik-baik, tapi kalau ada yang memang attitude-nya kurang oke ya pasti ada aja. Ya pasti tiap orang kan kita juga apa ya Culture beda tidak juga ya kan. culture shock and then maybe tired, diet. Jadi pasti people moodnya pasti mood swings abis ya kan, apalagi diet. Ya, ya seperti itu pasti ada ya di mana-mana ya. Kalau iya benar tadi diet, apalagi mungkin perutnya masih kram habis sit up karena mau swimsuit competition kan habis itu ya. Disuruh Persiapan senyum-senyum juga terus rame-rame. 24/7 ya kan, males juga. Tetap aja pasti ada. Ini banyak banget yang spill the tea negara dari mana. It's so not congenial to spill it, jadi kayaknya nggak bakal aku tanyain juga. Nggak akan minta Ayuma untuk spill juga negaranya. Jangan. Silakan langsung tanya ke Ayuma langsung nanti mungkin setelah live ini ya. Jangan di sini, aku nggak mau cari drama. Oke, lanjut. Ini dari Family 106 Forever. Menurut Ayuma, apa keunggulan dan kelebihan Andrea dibandingkan kontestan lain sehingga bisa memenangkan Miss Universe 2020? Oh, Miss Meksiko ya ini ya pemenangnya ya dari Andrea sendiri. Bagaimana Oke. menurut Ayuma? Kalau aku sih sebenarnya nggak deket-deket banget ya. Maksudnya nggak yang ngobrol lama gitu, nggak. Cuman yang aku tahu, yang aku bilang tuh tadi, dia itu kalau selama karantina menurut aku, dia approachable. Dia akan senyum ke semua orang juga, apalah segala macam gitu. Jadi bukan yang sosok yang kayak,
oh yang dibayangkan kalau oh Latin tuh jahat atau apa, no, dia nggak sama sekali gitu. Jadi kalau untuk yang lain-lainnya kayaknya aku kurang ini ya, kurang detail untuk mengikutin dalam arti gimana dia di interviewnya atau apa, aku nggak nanyain juga. Jadi percaya sih yang Oke, ini sekarang ada pertanyaan satu lagi nih untuk Elvira dari Classy_Lab. Elvira waktu itu ditanya sama Trump nggak sih, yang satu-satu gitu, ada sesi one on one baik dengan Trump atau tidak? One on one? I don't no nggak ada. Tapi yes, we play golf with him. We had dinner with him. Kita go here and there yang which is ada appearance-nya dia dan dia pasti keliling kan dari one group to one group to one group gitu. Jadi pasti ya kita ada session ngobrol one on one kayak I had like 3 or 4 times one on one talk tapi ya which everyone tuh there dan itu lagi ada acara misalnya kayak playing golf and then tiba-tiba pas breakfast tiba-tiba dia juga ikut breakfast so we always like say hi jabat tangan is because it's before COVID ya jadi kayak jabat tangan gitu kayak hi Mrs. Trump how are you today have you had your breakfast just like you know like casual talk gitu aja. Oke, ini akan ada yang nanya dari Dewis_RI07. Yang make upin kalian di final tuh siapa sih? Aku make up Apa sendiri. kalian make up sendiri atau ada tim? Kalau Elvira dulu make mungkin up sendiri, nggak pernah mau make upin. Termasuk national costume juga? Iya, semuanya since day one. Tapi kalau final tuh rambutnya yes aku dibantu karena pengen yang curly wavy yang kayak Victoria's Secret gitu kan, so I need help on that. Tapi kalau make up, I want myself. Paling retouch doang. Oke, Ayuma? full dari awal sampai selesai. Make up and hairdo. Boleh bawa tim berarti ya dari Indonesia atau sendiri? No, we did it ourselves. We did it ourselves. Itu kita nggak boleh ada tamu, apalagi orang make up hairdo dari luar itu. Semua orang tuh, by the way, semua orang tuh nanya loh. Iya, semua orang tuh nanya, pastilah kamu bawa tim makeup artist dari Indonesia. I'm like, what do you mean? Iya, pasti kan bantuin kamu semuanya, assistant, hairdo, makeup. I'm like, no, we did it ourselves every day at 5 a.m. Kita ngerli rambut di saat orang lain tidur dan belum buka handphone untuk komen-komen haters gitu kan, nge-hate kita udah curly rambut, kita udah make upan and we slept at 1 or 2 a.m. gitu. So guys, if you know our istilahnya effort untuk in it to win it, oh my god, kalian pasti nggak mau julid lagi karena it was actually exhausting banget. Even for hair aja yang aku bikin curly itu 1,5 jam sendiri. Iya, belum kan? di stylingnya apa segala macam, make up. Jadi that's why kita juga kan ambil training, dapat pembekalan juga dari Mustika Ratu, tapi kita juga tetap ambil training plusnya, ya itu tujuannya untuk apa ya? Untuk siap perang waktu ntar di kompetisi gitu. So that's why I hope ntar the next Miss Universe Indonesia, siapapun itu, you need to be a fighter. Siapapun bermental baja. Siapapun background kalian, aku nggak peduli. Yang pasti kalian tuh pageant fighter, kalian orangnya harus yang ikhlas. Karena ini adalah kerja capek, kalian nggak dapet duit di sini, keluarin duit, iya. Karena kan maksudnya tenaga, upaya kalian tuh ingin memberikan yang maksimal gitu loh untuk Indonesia, bukan untuk diri kalian sendiri. Dan masih dicaci maki. Nah, masih di-comment dan masih dicaci maki. Masih CD gitu. Jadi jangan pageant haters harap mengerti perjuangan mereka di sana luar biasa buat bawa nama bangsa Indonesia. Mungkin ada temennya di sana ikut nonton dari bangku penonton, tapi karantina udah sendiri ya, udah nggak ada yang bantuin lagi, benar mereka berjuang sendiri. Dan ingat mereka ini semuanya walaupun pakai mahkota, pakai selempang, mereka itu memang hanyalah manusia yang berjuang untuk bawa nama bangsa. Jadi hargai mereka, tetap sopan, jangan terlalu mendesak mereka begini begitu. Trust me, mereka berusaha terbaik dari diri mereka sendiri untuk kita semua.
Gitu ya. Oke, sekarang oh, ini ada pertanyaan terakhir, satu pertanyaan terakhir dari Alvin Anggara. Ayuma, please jawab. Dari top 5 yang paling bagus Q&A-nya, siapa sih menurut kamu? Aduh, aku nggak bisa jawab sih. Karena menurut aku bagus nggak bagus tuh selera ya. So I don't want to judge, I don't want to hurt somebody feeling because they are all my friends. That's it. Beda ya, kalau mungkin kalian mau jawab, it's Kalau okay. aku bisa Karena ngomong, soalnya aku nggak ya, kenal. kan kalau aku, Oke. they are all my friends. I don't want to hurt anybody, and I believe we are all deserve to win actually. Oke. Ya gitu. Semuanya jawabannya bagus, semuanya favorit Ayuma. Elvira, kamu tidak mengenal mereka, silahkan. Menurut kamu siapa yang jawabannya paling bagus buat kamu? Ya Peru lah. Udah kelihatan banget gimana masih nanya. Itu siapa tadi yang Baiklah. nanya? Ayuma, please Oke. jawab. Lu juga pasti udah Ada tahu kan kalau misalnya yang Peru juga yang paling bagus. Oke, thank you kalian berdua. Semua jawaban-jawabannya, semua sharing pengalamannya, very insightful. Terakhir nih, mungkin ada pesan. Tadi untuk Putri selanjutnya sudah. Pesan dari kalian untuk para pageant lovers dan sahabat Femina yang sudah bergabung hari ini. Silakan dari Elvira dulu. Pesannya kalian please jangan berhenti untuk support the queens after Ayu dan tiap tahun ke tahun, karena aku yakin banget mungkin Indonesia kenapa belum meraih mahkota mungkin karena ya dari sash factor itu sendiri. Kayak Philippines, Venezuela, Brazil sudah mulai tuh dari berpuluh-puluh tahun yang lalu, maybe since 60s, you know, kayak tahun 60-an. Kita baru kelihatannya tuh dari 2000-an, awal tahun 2000 gitu kan. Nah, untuk mendapatkan kekuatan sash factor itu, kita harus tiap tahun memang harus place dan meningkat step by step. Jadi nggak bisa kalian, ya maybe it can be cuma by kayak 1 in a million chance of luck gitu kan. Tiba-tiba tahun depan udah dapet crown gitu. But, you know, there's nothing wrong with the little step by step, asalkan you always be there for us, for the queens yang after Ayu nanti, and stop the hate. I know mungkin kalian tuh gemes, kadang aku tuh sukanya queen aku tuh pakai baju Harus kayak gini, gini gitu. queen aku itu dandannya kayak gini. Yes, we all very welcome with all the positive input and everything, tapi please stop the hate, jangan ngerambat jadi kayak ngebully, social hate, and then sampai ke keluarga juga dibully gitu. So I don't think it's fair enough for us yang sudah berusaha. Dan I know kadang beauty queen kelihatannya kayak ngapain sih, bimbo banget, bisanya cuma ini itu. No, kita berjuang like to look this needs effort loh, dan pain, everything kita tuh pendem sendiri. Kita cuma ya yang di depan kamera kita cuma senyum aja, yang dikeliatin yang happy, but you never know what is behind the camera, behind the scene. Itu our struggle, our fight, our tears, our blood and sweat. Itu kalian never know. So please, we just need your support aja. Oke, terima kasih Elvira. Very well said. Sekarang Ayuma, silakan pesannya untuk para pageant lovers. Oke, untuk seluruh pageant lovers Indonesia, first of all, I would like to say thank you so much once again. Karena beneran tanpa kalian, aku pun juga nggak akan ada semangat sampai di titik ini, sebahagia ini, dengan hasil apapun itu, juga itu berkat dari kalian. Yang pasti aku titip pesan, jangan lupa sama aku pun juga, ntar kalaupun udah nggak jadi Putri Indonesia yang lagi menjabat. Karena I know kayak para pageant lovers itu amazing banget, even sama mbaknya pun, kan kita tahu udah 7 tahun, udah sama alumni Putri Indonesia itu tetap support, so I hope you guys do the same to me too. Terus dengan apapun karir nanti aku ke depannya ya. Dan juga untuk seluruh pageant lovers, jangan lupa untuk seluruh pemenang next Putri Indonesia, mau itu ke ajang manapun, please support. Dan support itu dengan yang cara sehat ya. Sehat itu sehat mentally,
dan juga sehat secara physically, dalam arti kita nggak pernah tahu namanya orang dibully itu akan jadi seperti apa. Kita nggak tahu juga orang itu sekuat apa mental mereka, fisik mereka mendapatkan bulian itu terus-terusan. And stop comparing. I can say it right now, karena apa? Kalau kamu mau compare one to one another, itu will never enough, will never finish, will never end. Nah, itu yang aku ingin selalu sampaikan ke teman-teman. Apapun nanti, siapapun nanti pemenangnya, please support mereka di ajang mereka masing-masing, karena apapun itu sudah tidak akan pernah berubah, ya. Dan yang mereka butuhkan hanyalah support kalian. Jadi sampai nanti berangkatnya pun, sampai apapun itu nanti selama di kompetisi, dengan kelebihan dan kekurangan mereka, kalau mau kasih masukan, itu dengan cara yang baik, ya kan? Masukan itu saran, nggak ngegas. Kalau katanya berdasarkan dengan dalil saran atau ini masukan tapi ngegas, itu mah namanya juga bukan masukan sih sebenarnya. Ya kan? Tapi ya it's okay, we know that you guys care to us gitu. Hopefully semoga teman-teman yang dari negara-negara luar tuh selalu bilang, Indonesia itu belum pernah menang. Mereka kaget. Karena apa? Mereka kiranya Indonesia dengan strong powerhouse ini yang kita punya, fanbase-nya udah kuat banget, mereka pikir kita tuh udah sering banget menang. Aku bilang belum. Bener yang tadi Kak Fira bilang, jangan lupa, hopefully step by step, we will get the crown. Oke, terima kasih banyak. Thank Pertama you. untuk kerja keras Thank you, kalian. sahabat Femina. Bye, thank you sahabat Thank you. Femina. Jangan bye-bye dulu. Sebelum closing banyak yang request untuk kalian opening number. Oh my god. Opening number dari Elvira dulu berarti. Monggo. Waktunya Udah 7 masih tahun. lagi. Silakan Elvira. Udah 7 tahun ya kan. Elvira Devina Mira Indonesia. Ayo Mbak, silakan. Rahayu Maulida Putri Indonesia. Bye-bye. Matur nuwun sangat Mbak Yu. Bye. Bye-bye. Oke. Terima kasih banget untuk kedua putri yang sudah luar biasa berbagi pengalaman dan juga banyak sekali share pengalaman, keberagaman, bahkan banyak fakta-fakta yang kita baru tahu di balik panggung Miss Universe itu sendiri. Terima kasih untuk semuanya udah join, sudah nanya, sudah aktif banget berpartisipasi. Ingat, para putri ini mereka berjuang yang terbaik untuk negara kita, untuk bangsa kita, baik dari segi tourism, bahkan misi sosial, kemanusiaan, semuanya sangat berjasa buat kita sebagai mungkin soft diplomation ya. Semua sesi ini yang tadi sesi pertama sudah aku post di IGTV dan ini juga akan aku share di IGTV. Terima kasih semuanya. Jangan lupa tetap jaga jarak, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, jauhi kerumunan. Akhir kata, saya Raja Prameswara, Senior Fashion Editor dan Beauty Editor Femina, undur diri. Raja Prameswara,